Shalom, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Petra dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dalam Embun Pagi edisi Jumat 23 Agustus 2024 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan saat ini sebelum kami menjalani segala aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami hendak mengawali kehidupan kami dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai supaya kebenaran firman-Mu ini sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, serta mendasari kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, perenungan firman Tuhan saat ini diambilkan dari 1 Raja-Raja 4, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 34 yang demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah hikmat Raja Salomo. Nah, sahabat Petra yang terkasih, untuk memulai khotbah di saat ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah bagi kita semua. Alkisah, ada seorang pemuda yang pergi ke rumah seorang bijak di desa tetangganya. Si pemuda ini datang untuk meminta nasihat bagaimana orang tua itu bisa menjadi bijak seperti itu. Maka kemudian dia bertanya kepada sang bijak itu demikian. Tuan, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi orang yang bijaksana seperti Tuan? Maka sang bijak tua itu mengajak pemuda itu pergi ke tepi sungai dan meminta pemuda tersebut untuk mengikuti langkahnya masuk ke dalam air. Tanpa banyak bicara, sang bijak itu kemudian mendorong kepala pemuda itu ke dalam air dan menahannya di sana. Pemuda itu mulai panik. Dia berjuang untuk menghirup udara, namun sang bijak ini tetap menahan kepalanya di dalam air. Setelah beberapa saat, ketika pemuda itu hampir kehabisan napas, sang bijak ini kemudian melepaskan genggamannya, dan pemuda itu bisa menarik nafas dengan baik, kendati dia terengah-engah. Kemudian setelah dia kemudian bisa menenangkan diri, kemudian dia bertanya kepada sang bijak, "Mengapa engkau melakukan itu kepadaku?" Sang bijak kemudian berkata, "Ketika engkau menginginkan hikmat dengan sepenuh hati, seperti keinginanmu untuk bernapas barusan, saat itulah kamu akan mulai menemukan kebijaksanaan."
Sahabat Petra yang terkasih, seperti pemuda dalam cerita ini, kita semua tentu menginginkan hikmat untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang diperlukan untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Dalam bacaan kita saat ini dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34, kita akan melihat bagaimana Raja Salomo yang dikenal sebagai orang yang paling bijaksana ini menerima hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Namun, hikmat yang dimiliki Salomo bukan hanya hasil keinginannya, tetapi semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang dipergunakannya untuk memimpin dan memberkati banyak orang. Nah, sahabat Petra yang terkasih, marilah kita saat ini merenungkan bagaimana kita belajar dari hikmat Raja Salomo untuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini kita melihat yang pertama adalah bagaimana dan dari mana asal hikmat Salomo. Kita melihat di ayat 29. Ayat 29 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo, saya ulangi lagi, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang besar, serta keluasan hati seperti pasir di tepi laut. Jadi pertama-tama kalau kita bertanya dari mana asal hikmat Salomo, ayat ini memberikan sebuah jawaban yang tegas, bahwa hikmat yang dimiliki oleh Salomo adalah murni pemberian langsung dari Allah. Ini menyadarkan kita semua bahwa sumber segala hikmat yang sejati adalah dari Tuhan sendiri. Kita seringkali mengandalkan kebijaksanaan duniawi atau pemahaman kita sendiri. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa hikmat sejati ini hanya berasal dari Tuhan. Ini yang pertama. Ketika kita bertanya dari mana hikmat Salomo, jawaban tegasnya adalah dari Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana jangkauan luasnya hikmat Salomo? Yaitu kita bisa menemukan di ayat 30 sampai dengan 31. Nah, dikatakan di kedua ayat itu demikian, bahwa hikmat Salomo itu melampaui hikmat semua orang timur dan semua orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang terkenal pada zamannya. Bahkan namanya menjadi termasuk di antara bangsa-bangsa ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Namun yang menarik adalah bahwa dengan hikmat yang dimilikinya, yang melebihi siapapun yang hidup di zamannya itu, dia tidak sombong, malah kemudian digunakan untuk memerintah dengan bijaksana dan dengan adil. Sehingga kalau kita kemudian mengambil pemaknaan dari apa yang kita terima saat ini, bahwa hikmat yang kita terima dari Tuhan seharusnya digunakan untuk kemuliaan dan kebaikan sesama. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo, bagaimana hikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu dipakai tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dipergunakan untuk memerintah dengan bijaksana dan adil, sehingga dampaknya nama Tuhan dipermuliakan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, lalu bagaimana bentuk hikmat dari Salomo? Nah, ini bisa kita lihat di ayat 32 dan 33. Jadi bentuk bagaimana Salomo menunjukkan hikmat yang dia miliki dari Tuhan melalui peribahasa, nyanyian, pengetahuan tentang alam. Dia menuliskan 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian.
Selain itu, dia juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tanaman, hewan, burung-burung, ikan, dan segala makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo tidak hanya terbatas, tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang rohani semata, tetapi juga mencakup pengetahuan yang praktis tetapi luas. Nah, sebagai orang percaya kita juga dipanggil untuk memiliki hikmat yang menyeluruh, bukan hanya bicara mengenai hal-hal yang rohani saja, tetapi mencakup segala aspek kehidupan kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa hikmat Raja Salomo ini kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini bisa kita lihat di ayat 34. Nah, ayat 34 ini mencatat bahwa segala bangsa-bangsa dan orang-orang di penjuru dunia ini datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Bahkan termasuk raja-raja yang biasanya mereka sudah memiliki para penasihat-penasihat yang luar biasa di sekelilingnya, mereka pun juga datang untuk menghadap Raja Salomo untuk belajar dari Raja Salomo. Ini menunjukkan bahwa hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo kembali lagi bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau bangsanya saja, tetapi juga bahwa hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo ini juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, demikian juga kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui hikmat yang Tuhan karuniakan dan anugerahkan kepada kita. Nah, sahabat Petra yang terkasih, dari kisah ini lalu apa yang bisa kita petik sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang tentu saja kita hidup dalam segala problematika kehidupan kita di zaman sekarang, yang tentu ada banyak aspek yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Raja Salomo ketika itu. Yang pertama adalah mari kita meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap keputusan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kemudian diperhadapkan pada berbagai macam keputusan. Baik sesuatu yang kecil, yang sederhana, yang mungkin tidak punya efek bagi kehidupan dan orang banyak, tetapi juga seringkali kita diperhadapkan pada sebuah keputusan-keputusan yang besar, yang rumit, yang complicated, dan itu berdampak bagi banyak orang. Nah, seperti Salomo yang menerima hikmat dari Tuhan, maka mari kita juga meminta hikmat dari Tuhan untuk membantu kita membuat dan memilih keputusan-keputusan yang bijaksana dan benar dalam kehidupan ini. Dan hikmat dari Tuhan kembali lagi tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang rohani saja, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan kita. Entah itu tentang pekerjaan, entah itu mengenai keluarga, entah itu mengenai keuangan, dan juga entah itu mengenai relasi kita atau hubungan kita dengan sesama kita. Ini yang pertama sebagai pegangan kita, mari kita meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap keputusan kita. Yang kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah mari kita menggunakan hikmat untuk kebaikan bagi sesama juga. Jadi hikmat yang kita miliki tidak seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi saja. Seperti halnya Raja Salomo yang kemudian menggunakan hikmatnya untuk memerintah dengan adil dan bijaksana, maka hikmat kita
yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu juga menjadi panggilan kita untuk menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membantu orang lain, membantu memecahkan masalah orang lain, membawa kedamaian dalam lingkungan kita, baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita kemudian berada dan ditempatkan oleh Tuhan. Ini yang kedua, yaitu menggunakan hikmat untuk kebaikan sesama. Sekarang yang ketiga, yang bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mari kita senantiasa menghargai dan terus-menerus mencari pengetahuan. Nah, kalau kita membaca sekali lagi bacaan kita ini dari ayat 29 sampai dengan 34, kita akan menemukan bagaimana Raja Salomo dikenal karena penguasaan pengetahuan yang luas. Bukan hanya di dalam kehidupan secara rohani, tetapi juga termasuk dalam bidang alam, hewan, dan tumbuhan. Nah, bacaan ini kemudian mengajak kita semua untuk belajar bersama bagaimana kita perlu untuk selalu belajar dan memperluas pengetahuan kita. Tidak hanya dalam bicara mengenai hal-hal yang rohani, tetapi dalam skup kehidupan yang lebih luas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dengan membaca, belajar hal-hal yang baru, dan terus improve atau terus meningkatkan kemampuan kita. Pengetahuan ini bisa menjadi alat yang bisa Tuhan pakai untuk menjadikan diri kita berkat bagi orang lain. Apalagi juga bahwa kodrat manusia sebagai makhluk pembelajar atau homo es creatura dicens yang mengajarkan sekaligus juga menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk pembelajar. Sehingga dengan kondisi yang demikian, tidak pernah ada waktu yang terlambat bagi kita untuk belajar dan terus-menerus belajar. Ini yang ketiga, yaitu bagaimana kita menghargai dan terus-menerus untuk mencari pengetahuan. Yang keempat, yaitu bagaimana kita kemudian menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan melalui kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Nah, para sahabat Petra yang terkasih, Salomo dikenal oleh bangsa-bangsa lain karena hikmat yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi dirinya. Nah, dalam kehidupan kita, belajar dari pengalaman ini, kebijaksanaan yang kita tunjukkan dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika kita menghadapi situasi sulit, tetapi dengan tenang dan bijaksana, maka orang lain akan melihat perbedaan dalam kehidupan kita, dan kemudian dari kondisi demikianlah kemudian mereka bisa melihat bahwa ternyata ketika kita dalam kondisi yang susah, kondisi yang berat, kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi, tetapi kita kemudian bisa menyelesaikannya dengan tenang dan bijaksana. Kita kemudian bersaksi bahwa itu semua hanyalah karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bersaksi kepada sesama kita tentang bagaimana kasih, bagaimana kebenaran yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga dampaknya kita juga bisa menjadi alat kesaksian di mana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ini yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mari kita semua belajar untuk membangun karakter yang berhikmat. Jadi saudaraku sahabat Petra yang terkasih, hikmat ini bukan hanya tentang pengetahuan.
hikmat bukan tentang kemampuan memecahkan masalah, tetapi juga menurut saya, hikmat adalah juga bicara mengenai karakter yang mencerminkan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga dalam keseharian kita bisa kemudian menunjukkan hikmat kita melalui sikap yang sabar, rendah hati, dan juga adil dalam berelasi satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu menjadi panggilan bagi kita semuanya untuk membangun karakter yang sesuai dengan hikmat Allah. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh Salomo di dalam masa kepemimpinannya sampai dengan kehidupannya. Nah, demikian sahabat Petra yang terkasih, untuk menutup renungan ini maka saya menutup dengan sebuah kata-kata yang demikian. Hikmat bukanlah sekedar pengetahuan. Hikmat bukanlah sekedar kemampuan. Tetapi hikmat sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran dan kasih dengan selalu menempatkan Tuhan sebagai sumber dari segala kebijaksanaan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagaimana kita belajar dari Salomo untuk mengelola segala hikmat yang Tuhan karuniakan bagi kita, sehingga itu tidak hanya berguna bagi diri kita pribadi, tetapi juga menjadi berkat untuk sesama, sekaligus juga menjadi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian renungan kita di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat Petra dalam setiap aktivitas dan kegiatan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Dan perkenankan saya Pendeta Aditya Kris Nugroho dari GKJ Kota Gede untuk undur diri, dan berkat-berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan para sahabat Petra dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.